Selamat berjumpa untuk kita semua. Hari ini Sabtu 12 Maret 2022, pekan pertama masa Prapaskah. Inspirasi sabda keluarga diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan kita hari ini. Mengasihi orang yang mengasihi kita pasti jauh lebih mudah daripada kita mengasihi orang yang memusuhi kita atau yang kita anggap musuh. Namun pertanyaannya adalah, siapakah yang kita anggap musuh? Siapakah sebenarnya musuh kita? Ya jelas kalau kita tahu sekarang Rusia dan Ukraina, jelas mereka sedang bermusuhan, maka terjadi perang. Tetapi kita, siapakah musuh kita? Musuh kita misalnya adalah orang yang pernah mengejek kita, menjelek-jelekkan kita, merusak nama baik kita, menganiaya kita, melukai hati kita, atau yang pernah menyakiti hati kita. Musuh adalah orang yang tidak bisa seia sekata dengan kita dan selalu menantang, membuat suasana keruh dalam kehidupan kita, dan bahkan mungkin membuat hidup terasa gelap. Namun kadang-kadang diri kita sendiri pun bisa menjadi musuh bagi diri kita sendiri, sehingga peran kita yang menjadi terang, yang harusnya membawa cahaya bagi sesama, tidak terasa. Dalam bahasa Yunani, kata kasih atau kata cinta ada 4 jenis dan 4 tahap. Yang pertama storge, berarti kasih mesra dari orang tua kepada anaknya atau sebaliknya. Yang kedua, cinta atau kasih yang disebut eros, yaitu lebih berhubungan dengan kasih asmara antara pria dan wanita. Dan yang ketiga adalah kasih philia, yang berarti kasih sayang yang sejati antara sahabat yang dekat. Dan yang keempat adalah kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih yang menginginkan kebaikan bagi semua orang. Dan ini disebut kasih tanpa perhitungan dan tanpa peduli kepada siapa saya memberikan kasih itu. Pokoknya intinya saya memberi kasih. Kasih agape inilah yang diberikan oleh Kristus kepada dunia, sehingga Dia pun berkata kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengapa Yesus meminta kita untuk melakukan hal ini? Karena dengan demikian kita akan bisa menjadi anak-anak Bapa, anak-anak terang, yang bisa menerbitkan matahari bagi orang lain, yang bisa memberikan cahaya bagi orang lain, dan bisa memberikan terang bagi orang lain.
atau bahkan menurunkan hujan atau kesegaran yang membuat manusia itu terasa lega. Jadi, kasih Bapa yang telah kita alami dalam kehidupan kita adalah kasih yang tidak bersyarat, tidak menurut keinginan pribadi, dan tidak menurut karena aku suka atau tidak suka atau sentimental, tidak. Yesus mengasihi semua orang tanpa melihat siapa orang itu dan tanpa menunggu harus membalas kasihnya itu. Mengasihi musuh berarti menerima mereka, memberikan salam kepada mereka, berdoa bagi mereka, dan memberikan pengampunan bagi mereka, sebagaimana Yesus yang memohonkan pengampunan dari kayu salib bagi mereka yang menyalibkannya. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Kasih yang demikian membutuhkan pengorbanan. Mungkin terkadang kita korban perasaan, korban tenaga, dan dibutuhkan dengan perjuangan yang luar biasa. Sebab jika tidak, kita hanya akan sama saja dengan pemungut cukai yang mengasihi orang yang mengasihi mereka saja. Saudara-saudara yang terkasih, memang kalau kita sadari, dunia zaman sekarang sungguh diwarnai oleh rasa egoisme. Kita lihat ada perang yang terjadi. Ada banyak sikap benci, hawa nafsu, tipu muslihat, mencari keuntungan sendiri, membunuh, bahkan mendendam. Seperti perang yang ada di Rusia, Ukraina. Agaknya dunia sulit mengenal kasih yang dimiliki, kasih seperti Yesus atau kasih agape. Dunia hanya kita lebih cenderung mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita saja. Allah memerintahkan hal ini untuk mengasihi musuh-musuh kepada kita. Sebab hanya dengan kasih semua kebencian hilang. Dendam tidak lagi membutuhkan pembalasan. Yesus menghendaki agar kita mengasihi tanpa membeda-bedakan, termasuk mencintai musuh. Kasih adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengubah seorang musuh menjadi seorang sahabat. Kekuatan kasihlah yang memampukan kita menjadi garam dan terang dunia. Maka Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Sebab tidak ada yang melebihi kekuatan doa. Mengasihi dan mendoakan adalah sesuatu yang sangat dalam maknanya. Dan dalam tindakan kasih, kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kasih sejati ini mengatasi kebencian dan mengalahkan dendam. Kasih yang menang atas segala pertikaian, perseteruan, dan permusuhan. Kasih dari orang-orang yang mau mengampuni dan menyelamatkan orang-orang yang membenci mereka. Adalah kasih yang paling dalam, paling sejati, yang ditunjukkan oleh Yesus dalam peristiwa hidupnya. Kasih yang sama diteladani oleh orang-orang Kristen bagi kita seorang Katolik yang juga berani memberitakan Injil dan melakukan tindakan kasih kepada semua orang, termasuk kepada musuh yang telah menganiaya kita, merusak nama baik kita, mengejek kita, menjelek-jelekkan kita. Kita mendoakan mereka. Cintailah semua orang, bahkan musuhmu. Cintailah mereka bukan karena mereka saudaramu, tetapi agar mereka dapat menjadi saudaramu. Bahkan cintailah mereka yang belum percaya kepada Kristus dengan penuh cinta, persaudaraan. Karena dengan mencintai mereka, mereka menjadi saudara bagi kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bagaimana cara kita agar kita mampu mengasihi musuh? Saya kira ini yang sangat sulit. Maka kita mulai pendidikan dari dalam keluarga kita. Yang pertama adalah semua mendidik anggota keluarga kita dan termasuk Bapak, Ibu, dan anak-anak untuk sadar dari dalam diri sendiri untuk selalu terbuka, memaafkan dan mengampuni. Dan yang kedua adalah
membuka hati kita di dalam keluarga kita untuk saling percaya kepada kehendak Tuhan dan menempatkan kehendak Tuhan dalam seluruh peristiwa hidup kita. Bahwa ada seseorang yang agak sulit kita pahami, yang kadang menyulitkan kehidupan kita, ditempatkan untuk kita. Dan Allah punya maksud untuk itu. Kita sadari itu dan kita terima keadaan itu. Dan yang ketiga adalah bersandarlah pada kekuatan Roh Kudus penolong. Sebab Yesus akan mengalahkan musuh utama kita, yaitu kuasa dosa. Di dalam Yesus segalanya akan menang. Dan itu kita bisa mulai didik dari dalam keluarga kita. Dan yang keempat, mari di dalam keluarga kita juga belajar mengasihi orang yang kita tidak sukai. Kadang-kadang ada antara keluarga itu karena sikap yang berbeda, karena hobi yang berbeda, bakat yang berbeda, kadang-kadang gak suka. Maukah kita memulai komitmen untuk mendoakan dia, bersahabat dengan dia, mengasihi dengan dia di dalam nama Yesus. Dan yang kelima adalah kita juga perlu belajar bersama-sama, belajar mengasihi, belajar memperhatikan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, yang memiliki hobi yang berbeda. Mungkin di tempat kerja kita, mungkin di dalam keluarga kita, mungkin di mana kita kerja atau di tempat kuliah atau di tempat sekolah atau bahkan di dalam gereja. Orang yang budayanya jauh berbeda dengan kita, orang yang tidak mengenal, orang yang tidak kita kenal. Mari kita belajar mengasihi dan memperhatikan mereka. Dan yang keenam adalah belajar untuk memulai mempraktekkan kasih sejati. Mulai mengasihi musuh dengan cara rajin mendoakan orang yang kita anggap musuh. Dengan demikian, di dalam doa kita pertama-tama melalui doa itu, dan di dalam doa itu kita telah merangkul mereka, mempersatukan mereka kepada Yesus. Dan mungkin buahnya nanti secara perlahan-lahan musuh yang kita sebutkan tadi menjadi sahabat dan menjadi saudara bagi kita. Dalam kasih Yesus, dalam kasih agape, tidak ada yang mustahil. Semoga dalam hidup kita Yesus menjadi teladan bagi kita dalam mengasihi. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Dan bukan hanya itu, mari kita saling mendoakan agar kita semua mampu untuk saling mengasihi. Tuhan, ampuni kami jika kami sulit mengampuni, dan ajari kami untuk mengasihi dan mendoakan orang yang menganiaya kami. Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera, salam sehat. Di dunia